Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivo Putra Herlambang, NIM 2305023 dari Prodi Teknik Industri A 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang osilasi pegas. Saja. Oke, yang pertama kita ada abstrak. Akan saya bacakan, osilasi merupakan gerak bolak-balik sebuah benda pada lintasan yang sama dan selama waktu tertentu. Contoh dari penerapan konsep osilasi dalam dunia fisika adalah gerak harmonik sederhana menggunakan pegas ketika sebuah sistem dengan massa M terikat pada ujung pegas diberi simpangan jarak X, kemudian dilepas, maka sistem bergerak bolak-balik di titik setimbang yang dipengaruhi gaya pemulih. Gerak ini disebut gerak harmonik sederhana. Salah satu tujuan praktikum ini adalah menentukan percepatan gravitasi dengan memperpanjang pegas yang dibebani. Dengan sistem pegas massa, getaran terjadi sebab akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Kata kunci osilasi gerak harmonik sederhana, hukum Hooke. Lalu ada latar belakang. Getaran atau osilasi merupakan salah satu bentuk gerak benda yang cukup banyak dijumpai. Contohnya bandul jam yang berayun, balok yang digantung pada sebuah pegas, dan sinar gitar yang dipetik. Osilasi juga dijumpai secara analogis pada rangkaian listrik yang melibatkan induktor dan konduktor. Dalam osilasi, sebuah benda merupakan bolak-balik menurut lintasan tertentu melalui titik setimbangnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gerakan bolak-balik dinamakan periode, dilambangkan dengan T. Dengan satuan second atau S, praktikum ini bertujuan untuk menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani menggunakan simulasi PET. Tujuan penelitian. 1. Menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Lalu ada permasalahan. 1. Bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. 2. Bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Oke, lalu ada dasar teori. Dasar teori gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi seimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas, satuan massa, getaran terjadi sebab akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan gaya pemulih. Ditandai dengan strip gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut dengan gerak harmonik sederhana atau GHS. Hukum Newton 2. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan M kali A dikurang K, X sama dengan M D2 D kuadrat dikali D2 D kuadrat X atau DT kuadrat, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan kecepatan, dan K merupakan tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T, posisi dalam waktu. Tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut permasalahan diferensial. Oke, bila sebuah benda pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F dikerjakan pada ujung yang lain, maka pada umumnya benda itu akan mengalami perubahan panjang delta X. Untuk benda tertentu, dalam batas tertentu, perubahan panjang
tersebut besarnya berbanding lurus dengan besar gaya yang menyebabkannya. Secara sklar dinyatakan dengan F sama dengan K dikali delta X. Harus diperhatikan bahwa hukum Hoki ini berlaku pada semua benda dalam dan untuk semua gaya bekerja padanya. Hukum Hoki adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Lalu ada metodologi. Ini saya ada flowcard-nya. Buka linkpad, project motion, simulation, lalu klik lab seperti yang ditunjukkan gambar, lalu masukkan, atur kondisi awal, atur massa, diameter, dan gravity. Oke. Alatnya dia ada link pad, komputer, isi. Prosedur kerjanya, buka link pad, klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. 3. Tempatkan penggaris pada titik 0 yang sejajar dengan bagian pegas. Berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. 5. Pilih slow dan displacement natural lag. 6. Mengubah massa menggunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. 7. Gantungkanlah benda pada pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. 8. Catatlah waktu yang diperlukan 10, 20, dan 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Lalu saya dapat pengolahan data, spring konstannya 5, dampingnya 0, lalu M-nya 90 sampai 120, plus 2 maksudnya penambahan 2, 90, 92, 94, 96, 98, dan seterusnya sampai 120. Getarannya 3, bergetar dia 3 kali, baru itu dapatkan hasilnya. Simpangannya 70, maksudnya ukurannya. Dan itu sama, cuma diganti spring konstannya aja. Dan yang lainnya masih sama. Analisa data dan pembahasan. Di sini datanya saya sudah menuliskan dari data linearnya, ambil dari data saat bukan belum linear, maksudnya data yang ini data satu dari hasil saya mengambil dari pad dan saya sudah menghitungnya. M-nya ini T, N, T2, T, T besar, dan T kuadrat. Dan ini data 2-nya. Yang diganti spring konstannya tadi yang data 1 itu ada 5, yang data 2 spring konstannya 6. Oke, di sini ada perhitungan, lain-lain. Di sini ada grafiknya. Di sini grafik hubungan antara M dan T2 pada data 1. Dan bisa kita lihat 95 0,51256 di sini. Oke, seperti itu. Dan sama, ini juga seperti itu. T dan data 1. Dan ini yang data 2-nya, MT2. Dan ini sama, T yang M dan T, kedua juga. Jadi yang T kuadrat, yang ini T. Nah, di sini ada perhitungan nih regresi linearnya. Saya sudah mendapatkan total dari semuanya ini, yang dari jumlahnya. Nah, kita lihat begini ya.
Ini hasilnya total di sini. Nah, spring konstan 5, data yang pertama. Nah, di sini saya sudah menghitung seperti ini. Rumusnya A1, K, dan T. T-nya, EK-nya 4, V pangkat V kuadrat per M, dan T-nya 2 V dikali akar M per K. Oke, ini spring konstan 6. Nah, sini sudah saya dapatkan. Maaf. Maaf. Ini spring konstan 6. Di sini saya dapatkan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini perhitungan saya. Sama seperti tadi. Hitungannya mungkin seperti ini aja. Oke, lanjut kita ke pembahasan saja. 1. Setelah diketahui bahwa jika suatu pegas diberikan beban, maka pada data 1, spring konstan 5, damping non, massa 90 sampai 120 dengan penambahan plus 2, getaran 3, dan simpangan 70 cm dapat disimpulkan bahwa spring konstan 5 mendapat nilai waktu yang lebih lama daripada yang lebih lama yang data 2. Pada yang kedua, pada saat menganalisa data 2, spring konstan 6, damping 0, massa 90-120 dengan penambahan plus 2, getaran 3, dan simpangan 70 cm dapat disimpulkan bahwa spring konstan 6 mendapatkan waktu yang kurang lama dibandingkan data 1. Ternyata spring konstan itu berpengaruh juga. Oke, kesimpulannya, osilasi merupakan gerak yang bolak-balik sebuah benda pada lintasan yang sama dan selang waktu tertentu. Gaya yang dilakukan pegas untuk kembali ke posisi semula disebut gaya pemulih atau restoring force. Renggang tidaknya suatu pegas dipengaruhi oleh massa beban atau gaya yang digantung. Saran saya lebih teliti dalam masukkan data di pad agar tidak salah. 2. Lebih rajin untuk mengerjakan laporan agar tidak begadang. Dan yang ketiga, memanfaatkan mode slow pada pad agar lebih tepat. Oke, saja dari saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.